Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof. Ali dan rekan-rekan semua. Saya Evi Nurhaiti Sihardini. Izinkan saya untuk mempresentasikan artikel dengan judul To Alert or Alleviate a Natural Experiment on the Effect of Anti-Phishing Laws on Corporate IT and Security Investment dengan penulis Xiao et al. Tahun 2024. Kemudian penelitian ini merupakan jurnal dari Decision Support System, yang mana jurnal ini merupakan terindeks Scopus dengan kuartil 1 dengan Hamin indeks 180 dan di ABDC itu memiliki rating A-star. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh phishing yang dianggap sebagai salah satu metode yang paling umum digunakan oleh para penyerang untuk membobol organisasi. Nah, laporan State of the Peace tahun 2020 mengungkapkan sekitar 57% organisasi mengalami serangan phishing. Di Amerika Serikat, California merupakan negara bagian pertama yang mengesahkan undang-undang yang menargetkan phishing pada tahun 2005, mengingat hukum keamanan siber terus berkembang untuk beradaptasi dengan taktik penjahat cyber dan sebaliknya, penerapan anti-phishing memberikan sebuah latar belakang untuk memeriksa undang-undang tersebut dapat mempengaruhi perusahaan yang menjadi serangannya. Kemudian penelitian ini menduga ada dua kemungkinan, yang mana yang pertama yaitu undang-undang anti-phishing dapat memberikan perusahaan kenyamanan yang menyesatkan dengan asumsi bahwa mereka terlindungi dengan baik. Dan yang kedua yaitu undang-undang anti-phishing menunjukkan komitmen yang serius bagi pemerintah untuk mengatasi adanya kejahatan phishing ini. Maka dari itu, penelitian ini menyelidiki bagaimana perusahaan itu menafsirkan penegakan hukum dan faktor-faktor apa saja yang memoderasi proses tersebut penting untuk pengembangan pemahaman yang komprehensif tentang interaksi antara pembuat kebijakan dan memberikan lebih banyak wawasan tentang legislasi terkait keamanan cyber di masa depan. Maka dari itu pertanyaan penelitian yaitu yang pertama, bagaimana penerapan undang-undang anti-phishing mempengaruhi keputusan investasi IT dengan keamanan perusahaannya. Kemudian yang kedua yaitu, apakah perusahaan harus meningkatkan keamanan spesifik lokasi atau perlindungan secara keseluruhan untuk memitigasi risiko yang lebih luas? Maka dari itu tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kemudian untuk kontribusi penelitian yaitu penelitian ini berkontribusi untuk memperkaya penelitian yang sudah ada tentang efek sinyal dari undang-undang dengan menunjukkan bukti-bukti empirisnya. Kemudian yang kedua yaitu penelitian ini berkontribusi dengan menjelaskan perbedaan perilaku organisasi dari perusahaan-perusahaan negara tunggal dan multinegara atas keamanan cybernya. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian ini berusaha untuk menunjukkan bahwa pembuat kebijakan harus lebih memperhatikan kemungkinan efek samping dari undang-undang anti-phishing ini. Kemudian untuk yang pengembangan dari hipotesisnya itu ada di konseptual model di figur 1, ada di layar, teman-teman bisa dilihat. Kemudian penelitian ini berkaitan dengan 4 aliran literatur sebagai berikut. Yang pertama yaitu efek tidak langsung dari peraturan dan pemberlakuan hukum. Kemudian yang kedua yaitu efek hukum dan kebijakan terkait keamanan cyber. Yang ketiga yaitu faktor tingkat perusahaan yang mempengaruhi investasi keamanan cyber. Dan yang keempat yaitu efek limpahan penelitian keamanan cybernya. Kemudian dari pengembangan hipotesis ini, untuk hipotesis yang pertama yaitu pemberlakuan undang-undang anti-phishing akan memperkuat kesadaran keamanan perusahaan yang beroperasi dan mendorong mereka untuk meningkatkan keamanan mereka. Maka dari itu hipotesis yang pertama yaitu undang-undang anti-phishing memotivasi perusahaan yang beroperasi di negara dengan hukum anti-phishing untuk meningkatkan investasi keamanan. Kemudian penelitian juga mengusulkan bahwa undang-undang anti-phishing dapat meningkatkan kesadaran keamanan perusahaan. Maka dari itu untuk hipotesis yang 1B, undang-undang anti-phishing memotivasi perusahaan yang beroperasi di negara yang memiliki undang-undang anti-phishing untuk meningkatkan investasi IT-nya secara umum.
Kemudian untuk pengembangan hipotesis yang selanjutnya, yaitu pengalaman operasi di berbagai negara, itu memiliki efek moderasi positif terhadap investasi keamanannya. Kemudian, maka dari itu hipotesis yang kedua yaitu, operasi multinegara positif memoderasi efek positif dari undang-undang anti-phishing pada investasi keamanannya. Kemudian untuk hipotesis 2B yaitu operasi multinegara bagian secara positif itu memoderasi efek positif dari undang-undang anti-phishing pada investasi IT secara umumnya. Untuk penelitian ini mengidentifikasi 23 negara bagian yang memiliki undang-undang anti-phishing pada periode 2010 hingga 2017. Nah, di tabel 1 ini peneliti membagi perusahaan-perusahaan perlakuan menjadi 4 kasus untuk membandingkan keputusan investasi perusahaan-perusahaan di lokasi yang berbeda untuk menguji hipotesisnya. Kemudian untuk bagian hasil, nah tabel 2 merangkum variabel-variabel dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan total IT anggaran untuk mengukur investasi IT-nya dan penelitian menggunakan variabel-variabel kontrol dalam ISM untuk mencerminkan ukuran perusahaan dan kemampuan perusahaannya. Nah, di tabel 3 juga menunjukkan eh, ringkasan statistik dari 4 kasus dari sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang anti-phishing-nya. Kemudian di tabel 4 juga, menunjukkan bahwa persentase bias terstandarisasi ialah kurang dari 10% dan hasil uji T menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan antara kedua kelompok yang menunjukkan sampel yang diperlakukan dan sampel yang cocok sangat mirip. Kemudian di gambar 2 yang menunjukkan bahwa tren total investasi IT dan investasi keamanan agregat dari perusahaan di negara memiliki undang-undang anti-phishing dan perusahaan kontrol yang cocok. Nah, kemudian untuk di tabel 5 pada kolom 1 yang menunjukkan bahwa undang-undang anti-phishing memiliki efek positif yang signifikan terhadap investasi keamanan perusahaannya. Nah, di tabel 6 kolom 1 dan 2 juga mengungkapkan bahwa meskipun undang-undang anti-phishing membuat perusahaan satu negara bagian sedikit mengurangi investasi keamanan mereka. Nah, berkaitan dengan tabel 7 juga kedua jenis perusahaan, baik yang berada di negara bagian dengan dan tanpa undang-undang anti-phishing yang diberlakukan mencatat kenaikan signifikan dalam investasi IT-nya. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa untuk hipotesis 1A, kemudian hipotesis 2A dan hipotesis 2B itu terdukung dan hipotesis 1B itu tidak terdukung. Nah, temuan ini memberikan dukungan terhadap argumen atas efek positif dari Undang-Undang Keamanan Cyber dengan mengungkapkan peran undang-undang dalam meningkatkan kesadaran perusahaannya. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Keamanan Cyber dapat meningkatkan sensitivitas perusahaan terhadap ancaman keamanannya. Kemudian peneliti menemukan beberapa perusahaan seperti perusahaan negara single menjadi enggan dan reaktif dalam berinvestasi di bidang keamanan dan IT. Bisa jadi karena kurangnya pengalaman dan kemampuan dalam menghadapi serangan ancaman phishing secara keseluruhan yang memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan dan perusahaannya. Kemudian untuk 3K findings, penelitian ini menyelidiki bagaimana hukum memainkan peran mediasi antara landscape ancaman dan perubahan perilaku perusahaan, kemudian yang dapat memberikan wawasan lebih komprehensif dan lebih mendalam. Kemudian penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan untuk menganalisis efek sinyal dari undang-undang anti-phishing terhadap karyawan maupun konsumennya. Nah, demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.